Novel Siti Nurbaya mengisahkan kisah cinta antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang harus kandas karena kuatnya tekanan adat dan kekuasaan kaum tua. Siti Nurbaya adalah gadis baik hati dan berpendidikan, sedangkan Samsul Bahri adalah pemuda cerdas yang dicintainya sejak muda. Kebahagiaan mereka hancur ketika ayah Siti Nurbaya terlilit utang dan terpaksa menikahkan putrinya dengan Datuk Maringgi, seorang saudagar kaya yang licik dan kejam. Pernikahan tanpa cinta ini membuat Siti Nurbaya menderita lahir batin. Datuk Maringgi memperlakukan Siti Nurbaya dengan buruk hingga akhirnya ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Sementara itu, Samsul Bahri yang patah hati memilih pergi dan akhirnya menjadi tentara. Di akhir cerita, Datuk Maringgi tewas dalam perlawanan melawan Belanda dan Samsul Bahri gugur sebagai prajurit. Novel ini menyoroti kritik terhadap adat kawin paksa, ketidakadilan sosial, dan benturan antara tradisi lama dan pemikiran modern. Tenggelamnya kapal Van der Wijk menceritakan kisah cinta tragis antara Zainuddin dan Hayati. Zainuddin adalah pemuda berdarah campuran Minangkabau dan Bugis yang tidak diakui sepenuhnya oleh masyarakat Minang karena status keturunannya. Ia jatuh cinta pada Hayati, gadis Minang yang lembut dan taat adat. Namun, hubungan mereka ditentang karena Zainuddin dianggap tidak sederajat secara adat dan sosial. Hayati akhirnya dinikahkan dengan Ajis, pria bangsawan Minangkabau yang berperilaku buruk. Pernikahan tersebut tidak membawa kebahagiaan dan membuat Hayati hidup menderita. Zainuddin yang kecewa merantau dan sukses sebagai penulis. Setelah Ajis meninggal, Hayati mencoba kembali kepada Zainuddin, tetapi takdir berkata lain. Hayati meninggal dunia dalam tragedi tenggelamnya kapal Van der Wijk. Novel ini menggambarkan kepedihan cinta yang terhalang adat, ketidakadilan sosial, dan pergulatan batin manusia. Hai teman-teman, di sini saya akan menganalisis dari kedua novel tadi, Siti Nurbaya dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, melalui pendekatan intertekstual. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih pendekatan intertekstual itu apa? Nah, pendekatan intertekstual adalah cara menganalisis karya sastra dengan membandingkan satu teks dengan teks lainnya. Dan pendekatan ini bertujuan untuk melihat hubungan, persamaan, bahkan perbedaan dari kedua novel tersebut. Makanya kita cari persamaan dan perbedaannya, Oke teman-teman, di sini saya menemukan persamaan antara novel Siti Nurbaya dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, di sini tuh persamaannya itu ada yang pertama, yaitu bertema cinta tragis. Yang kedua, ada cinta terhalang adat dan normal sosial. Yang ketiga, ada mengkritik ketidakadilan masyarakat. Nah, kedua novel ini sama-sama mengangkat kisah cinta yang tragis. Karena apa? Mereka gitu ya, tokoh utama antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri dan Zainuddin sama Hayati, mereka tidak bisa bersatu karena apa? Karena aturan adat dan sosial yang membedakan keduanya gitu. Jadi mereka tidak bisa bersama. Nah, kita lanjutkan ke perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, perbedaan yang pertama ini ada Siti Nurbaya menyoroti adat kawin paksa dan kekuasaan kaum tua. Sedangkan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu lebih menekankan konflik batin dan status sosial tokoh utama, yaitu Zainuddin. Nah, kalau Siti Nurbaya, kalau Siti Nurbaya gitu ya, ini tuh lebih banyak disebabkan oleh kawin paksa yang dilakukan Datuk Maringgi kepada Siti Nurbaya. Dengan liciknya gitu ya, si Datuk Maringgi ini
orang yang sudah membuat semua usaha ayahnya Siti Nurbaya itu bangkrut. Karena apa? Mulai dari tokonya yang dibakar, terus kebun kelapanya yang dikasih obat sampai dia tidak berbuah lagi. Dan dengan liciknya itu, dia menawarkan pinjaman kepada ayah Siti Nurbaya. Dan karena Baginda Sulaiman gitu ya, ayah Siti Nurbaya itu sedang kesulitan, sedang butuh modal untuk memulai kembali usahanya, dia meminjam uang sebesar 10.000 kepada Datuk Maringgi. Dan dalam waktu 3 bulan ini, ayah Siti Nurbaya ini tidak bisa mengembalikan uang tersebut gitu. Nah, dengan liciknya si Datuk Maringgi ini meminta ayah Siti Nurbaya ini ya gitu, Baginda Sulaiman, untuk menikahkan Siti Nurbaya dengan dirinya, yaitu Datuk Maringgi. Nah, tapi ayahnya itu tidak setuju ya. Dan ayah juga tidak rela lah jika Siti Nurbaya itu menikah dengan kakek tua tinggi kurus gitu ya. Dia juga tidak mau, dan dia juga merelakan dirinya agar ya sudah dia yang dipenjara gitu ya, daripada harus Siti Nurbaya yang dinikahkan dengan Datuk Maringgi. Namun pada saat itu Siti Nurbaya itu karena anaknya yang berbakti, sayang kepada orang tua gitu ya, dia merelakan dirinya untuk dinikahi oleh Datuk Maringgi. Padahal posisi saat dia menikah juga itu Samsul Bahri berada di Jakarta sedang berpendidikan. Nah, setelah itu ayah Siti Nurbaya ini dia itu sering sakit. Karena apa? Karena dia yang tidak bisa menerima gitu ya Siti Nurbaya menikah dengan kakek tua gitu ya. Siapa yang mau sih anaknya menikah dengan kakek tua? Jahat lagi kan gitu ya. Sedangkan tenggelamnya kapal Panderuk ini, dia itu tidak ada kawin paksa, tidak ada teman-teman. Nah, kalau kapal Panderuk ini dia itu pada saat itu gitu ya, ada Zainuddin dan Ajis gitu ya, itu sama-sama melamar Hayati gitu ya. Nah, dan keluarga Hayati juga itu berdiskusi lah lamaran siapa yang akan diterima gitu ya. Nah, karena mereka yang mengutamakan adat dan status sosial, maka Ajis lah yang diterima. Karena apa? Karena Ajis itu orang kaya dan dia juga keturunan asli Minangkabau gitu ya. Nah, pada saat itu si Zainuddin juga itu teh menerima surat dari Hayati yang isinya itu dia tuh menerima dan atau menikahi Ajis itu karena kemauan dia sendiri gitu ya, tidak ada paksaan sama sekali. Padahal itu teh yang menerima itu keluarganya gitu. Nah, disitulah Zainuddin terpuruk bahkan sampai 2 bulan gitu ya, dia tuh sakit gitu ya, dia tuh gak bisa bangun sama sekali. Pada saat itu ada si Hayati juga, dia tuh menjenguk Zainuddin, tetapi malah sama Ajis gitu, dia tuh menjenguknya. Nah, di situ tuh Zainuddin makin terpuruk. Bukannya dia senang karena bertemu Hayati, tapi dia tuh malah makin terpuruk. Karena apa? Karena Hayati itu pada situ datang itu sama Ajis gitu. Nah, saat itu ada gitu ya sahabatnya Zainuddin, yaitu Bang Maluk gitu ya. Dia itu yang memberi motivasi kepada Zainuddin agar dia itu memulai hidupnya gitu ya ke Jakarta. Nah, pada saat itu Zainuddin tuh ke Jakarta sama Bang Maluk, dan dia juga menjadi penulis gitu ya, penulis novel. Dan dia tuh novel pertama Zainuddin itu yaitu berjudul Terusir. Dan karena itu dia menceritakan kisah cintanya bersama Siti Nurbaya gitu. Nah, udah ya gitu teh. Terus pada saat waktu berjalan tuh ya, Zainuddin menjadi penulis terkenal di Jakarta. Bahkan sekarang dia tuh kaya raya ya. Nah, setelah itu si Ajis itu ya, dia tuh sakit gitu. Dia tuh sakit dan dia juga menyerahkan Hayati kepada Zainuddin gitu. Tapi Zainuddin yang menolak gitu, karena dia yang masih mengingat
sakitnya bagaimana saat dia diperlakukan seperti itu gitu. Nah, pada suatu saat si Hayati ini diusir sama, nggak diusir sih, disuruh pulang ke kampungnya gitu sama Zainuddin gitu ya. Nah, pada saat itu si Hayati juga dia pulang. Nah, udah pulang, enggak, di kapal dulu kan, dia tuh dianterin sama Bang Muluk gitu. Naik kapal Panderwik itu. Nah, dia itu pulang gitu ya. Pada saat itu Bang Muluk juga memberikan surat dari Hayati ke Zainuddin, dan Bang Muluk juga bilang, padahal ini kesempatanmu untuk mendapatkan cintamu kembali gitu ya, kata Bang Muluk tuh. Nah, di sana juga dia sadar gitu ya, si Zainuddin sadar dan akan mengejar Hayati, tapi sayangnya pas dia mau berangkat gitu ya, dia malah mendapatkan berita bahwa kapal yang ditumpangi kapal yang ditumpangi Hayati itu tenggelam. Nah, dan dia juga larilah ke rumah sakit mencari Hayati. Udah ketemu kan? Nah, pada saat itu pas ketemu, dia hanya mengutarakan cintanya kepada Hayati. Hayati juga sama. Namun takdir berkata lain, dan pada akhirnya Hayati meninggal dunia gitu ya. Nah, di saat itu juga Zainuddin membuat novel gitu ya, menulis novel yaitu novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwik. Nah, udah gitu pada saat Hayati meninggal gitu ya, si Zainuddin juga ini memulai hidupnya lagi lah, dan dia juga membangun panti asuhan, dan dia itu memberi nama panti asuhannya itu Hayati karena cintanya yang begitu besar kepada Hayati. Dan dia juga tidak menikah. Nah, di sini juga ada kesimpulannya ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan pembahasan dari kedua novel tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa kedua karya sastra tersebut sama-sama menggambarkan kisah cinta yang tragis yang terhalang oleh adat, sosial, dan masyarakat gitu ya. Nah, melalui kedua novel ini, pengarang menyampaikan menyampaikan kritik terhadap adat yang mengekang kebebasan individu gitu ya. Kisah-kisah ini tersebut menegaskan bahwa adat seharusnya dijalankan dengan bijaksana tanpa merebut hak serta kebahagiaan manusia. Maka jangan ada paksaan yang harus dilakukan. Lawan